Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan menjelaskan materi mengenai paratiroid. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Lintang Herpi Pradining Tias dengan NIM 226131120. Perkenalkan, nama saya Laura San Imanugra dengan NIM 226137075. Perkenalkan, nama saya Liana Naura Arumdapta dengan NIM 22613076. Perkenalkan, nama saya Maya Aura Lutfia dengan NIM 22613073. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nurul Rifki dengan NIM 22613078. Anatomi paratiroid. Bentuk kelenjar paratiroid normal adalah kecil, ovoid, flat, dan berwarna kecoklatan sampai agak kuning. Ukurannya bervariasi, panjangnya sekitar 5 hingga 7 mm, lebarnya sekitar 3 hingga 4 mm, tebalnya sekitar 0,5 hingga 2 mm, dengan berat masing-masing kelenjar berkisar antara 30 hingga 50 mg. Lokasi umum, manusia memiliki 4 buah kelenjar paratiroid yang terletak di leher, yaitu pada superior bagian atas, sebanyak 2 buah dan 2 lagi di bagian inferior bagian bawah. Fungsinya mengatur dan mengendalikan kecepatan metabolisme tulang, kemudian meningkatkan pelepasan kalsium dari tulang menuju plasma, meningkatkan reabsorpsi kalsium dalam tubulus ginjal sehingga ekskresi melalui urin berkurang. Kemudian meningkatkan absorpsi kalsium dari makanan dalam usus, menekan kadar fosfat plasma, meningkatkan kadar kalsium plasma, dan yang terakhir, meningkatkan ekskresi fosfat dalam urin. Hormon yang dihasilkan oleh paratiroid yaitu paratiroid hormon atau paratormon hormon atau PTH. Fungsi dari paratiroid hormon untuk mengatur kadar kalsium dalam aliran darah. Targetnya ginjal, tulang, dan usus. Baiklah, bagaimana cara kelenjar paratiroid memproduksi PTH? Sintesis PTH terjadi di ribosom Chief cell sebagai prepro-PTH yang terdiri dari 115 asam amino. Selanjutnya, 25 asam amino itu dipecah dari prepo-PTH membentuk pro-PTH dengan 90 asam amino. Pro-PTH itu selanjutnya menuju aparatus Golgi, yang kemudian 6 asam amino itu dipecah dan membentuk PTH dengan 84 asam amino yang disimpan dalam vesikel sekretoris untuk disekresikan kemudian. Setelah sekresi, maka PTH secara cepat dimetabolisme di hati dan ginjal. Kemudian beberapa fragmen kecil, salah satunya adalah rantai amino 134 yang mempunyai aktivitas biologi. Mekanisme kerja. Mekanisme kerja dari kelenjar paratiroid, yaitu pada saat kadar kalsium darah rendah, maka sensor darah akan memberikan sinyal kepada hipotalamus, yang kemudian hipotalamus ini akan memberikan perintah kepada kelenjar paratiroid untuk memproduksi hormonnya, yaitu hormon paratiroid atau PTH. Hormon paratiroid atau PTH ini akan memberikan feedback positif kepada ginjal. Yang di ginjal ini terjadinya perubahan kalsidiol menjadi kalsitriol. Kalsitriol ini adalah vitamin D yang telah aktif. Kalsidiol atau nama lainnya 25-OHD diubah menjadi kalsitriol atau nama lainnya 1,25-OH2D dengan bantuan enzim 1-alfa hidroksilase. Kemudian
adanya peningkatan absorpsi kalsium di usus dan peningkatan resorpsi kalsium di tulang. Dari mekanisme inilah terjadinya perubahan kadar kalsium darah rendah menjadi kadar kalsium darah menjadi meningkat. Selanjutnya, ketika kadar kalsium darah tinggi akan memberikan feedback negatif. Mekanisme kerjanya yaitu sensor darah memberikan sinyal kepada hipotalamus. Hipotalamus kemudian memberikan perintah kepada kelenjar tiroid. Kemudian kelenjar tiroid memproduksi hormon kalsitonin. Hormon kalsitonin memberikan feedback negatif yang menyebabkan usus dan ginjal mengurangi absorpsi kalsium dan menyebabkan tulang mengurangi reabsorpsi kalsium. Dengan cara kalsitriol diubah menjadi bentuk inaktif yaitu 24-alfa hidroksilase menjadi asam kalsitorik. Asam kalsitorik ini bersifat larut air, sehingga kalau larut air bisa dibuang melalui urin, menyebabkan kadar kalsium dalam darah menjadi turun. Selanjutnya ada gangguan pada kelenjar dan hormon paratiroid. Gangguannya adalah hiperparatiroidisme. Hiperparatiroidisme atau HPT merupakan kondisi yang disebabkan oleh meningkatnya produksi dan sekresi hormon paratiroid atau PTH. Hiperparatiroidisme atau HPT berdasarkan etiologinya dibagi menjadi 3 jenis. Hiperparatiroidisme primer, yang kedua hiperparatiroidisme sekunder, yang ketiga hiperparatiroidisme tersier. Pembagian hiperparatiroidisme. Yang pertama yaitu hiperparatiroidisme primer, ditandai dengan peningkatan kadar hormon paratiroid oleh karena abnormalitas dari salah satu atau kedua kelenjar paratiroid. Yang kedua yaitu hiperparatiroidisme sekunder, utamanya disebabkan oleh kerusakan ginjal kronis sehingga terjadi gangguan homeostasis kalsium dan vitamin D pada serum sementara. Hiperparatiroidisme tersier merupakan kelanjutan dari kondisi hiperparatiroidisme sekunder. Yang ketiga yaitu hiperparatiroidisme tersier, ditandai dengan aktivitas otonom kelenjar paratiroid dalam mensekresi hormon paratiroid atau PTH. Untuk menjaga kesehatan serta untuk mencegah penyakit kelenjar paratiroid dan menjaga agar kelenjar ini dapat berfungsi dengan baik, yaitu rutin berolahraga, kemudian menjaga tercukupinya kebutuhan kalsium, menjaga tercukupinya kebutuhan dan vitamin D, serta menjaga keseimbangan gizi dan tidak merokok. Dalam membuat materi ini, kami menggunakan referensi-referensi sebagai berikut. Sekian yang bisa kami sampaikan, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.